dapat saya gambarkan, belajar dari pengalaman pemilu 2019, sasaran pemilih itu ada beberapa. Pertama misalnya pemilih perempuan. Kebetulan ada Kak Tuti, ada Kak siapa Kak? Siapa? Musrifah dari Forum Taman Baca ya, Taman Baca Masyarakat Provinsi Riau. Kelompok perempuan ini menjadi salah satu target sasaran dari pemilih. Lalu ada pemilih pemula. Di Pilkada 2020 akan ada lebih kurang 14.000 ya Pak? Pemilih pemula gitu. Ada hampir 15.000 pemilih pemula. Bagaimana caranya desain pendidikan pemilih untuk pemula? Lalu ada kaum disabilitas. Itu bagaimana pula cara terbaik untuk memberikan edukasi. Kemudian ada masyarakat marginal. Masyarakat marginal ini di pedalaman ya. Misalnya ada klaster kayak mohon maaf ya, masyarakat di Inhu itu ada talang mama misalnya. Yang mungkin sebagian dari mereka aksesnya terbatas. Mau cari bagaimana, webinar gimana, enggak ada internet misalnya. Itu gimana pula strateginya. Tapi ada pula misalnya model pemilih kota. Milenial itu tidak hanya pemilih pemula masuk di situ, tapi juga ada yang milenial. Berharap orang-orang yang kita didik ini nantinya, yang kita berikan pemahaman tentang kepemiluan ini, juga artinya kita memberikan keleluasaan ataupun kebebasan kepada para pemilih sesuai segmentasi tadi. Bagaimana kita memberikan informasi yang komprehensif, ya, sistem informasi tidak hanya bagaimana pemilihan itu, ya, tahapan-tahapan, tapi juga ada bagaimana logistik, informasi terkait dengan logistik pemilu, dana kampanye juga kita bisa harus sampaikan, dan kemudian sistem bagaimana mereka bisa menguasai pemilihan itu. Nah, sehingga tujuan dari pemilihan kepala daerah ini dengan adanya pendidikan pemilih tidak hanya meningkatkan satu sisi partisipasi pemilih, tapi bagaimana meningkatkan kedewasaan politik daripada masyarakat pemilih, juga di satu sisi juga memberikan tujuan secara lebih nasional lagi, mempererat silaturahim kita sebagai sebuah bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang lain kita bisa beri masukan adalah menggunakan modul. Dan ini yang 2019 ya, yang Pilpres ya. Nah, kita telah melaksanakan pendidikan kebangsaan ini, yaitu dalam rangka mengantisipasi perpecahan ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada prinsipnya kami memberikan materi masalah wawasan kebangsaan yang artinya untuk mengantisipasi ya apabila terjadi perpecahan di dalam masyarakat, yaitu pada saat pemilu legislatif dan pemilu pilpres pada saat itu. Jadi menurut kami yang dapat kami beri masukan ini sangat penting Pak ya untuk dimasukkan mungkin masalah wawasan kebangsaan ini, karena ini untuk mengantisipasi perpecahan apalagi di daerah ya pada pelaksanaan pilkada yang 9 kabupaten kota. Jadi saya rasa itu saja dari kami Pak. Gangguan menurut data yang dia punya itu lebih kurang sepertiganya tidak bisa terakses oleh internet gitu. Itu saya kutip dari bahasa beliau. Ya Pak Nil ya, ada keraguan karena belum ada akses listrik segala macam di situ. Tentu kerja KPU, Bawaslu sangat berat sekali jika dibandingkan, apalagi Riau ini lebih kurang 9 daerah yang akan melaksanakan kompetisi ini. Lalu bagaimana pendapat dari KPI? Ya tentunya yang pertama sebagaimana diatur dalam PKPU dan pemilu kada sebelumnya, juga kita ada masa kampanye lebih kurang di lembaga penyiaran dan lembaga cetak, elektronik segala macam selama 21 hari. Dari webinar kemarin ya tentu ada saran dari kita sampaikan ke Ketua KPI bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi partisipasi pemilih di tengah masyarakat, semua segmentasi itu mulai dari pemilih pemula ini asal ada macam
siapa artis di Riau macam-macam Blackpink itu kadang-kadang kalau diikutkan di situ semangat dia. Tapi kalau Pak Nugi sama Pak Nil malah siapa ini itu, atau Pak Gubernur misalnya, kadang-kadang ada kaum milenial seperti itu untuk mengajaknya. Ada segmentasi ibu-ibu, emak-emak, ada segmentasi berbagai segmentasi yang ada. Termasuk milenial kan definisikan berbeda-beda nih. Kalau ikon kelas kan milenial itu orang yang melek dengan teknologi, semua internet, yang lahir tahun 75, ada yang mengatakan lahir tahun 81. Makanya berebut milenial para calon sekarang nih, mengatakan saya yang milenial karena saya lebih muda. Oh, kalau ikon kelas tidak, tahun 75 lahirnya. 75 melek teknologi itu dikatakan milenial. Itulah milenial katanya. Jadi Pak Anil bisa-bisa nih masuk milenial nanti kan. Nah, jadi menurut segmentasi. Kalau kami menyarankan, ya tentunya sebagaimana pemilu kada sebelumnya ada FPL dari RIO itu minta, termasuk juga diskusi lembaga penyiaran yang ada di Riau, untuk menyampaikan pesan di tengah masyarakat. Itu tentu pesan yang disampaikan nanti agar orang bisa mengerti, pesannya sederhana, pesannya mudah dimengerti, pesannya simple. Kemudian ada yang orang yang mungkin menjadi ikon untuk pesan itu supaya bisa diikuti oleh kawan-kawan para pemilih. Jadi dengan pesan ini, ya tentunya kalau dengan durasi lebih kurang 21 hari, 21 hari itu sangat singkat sekali. Sementara ketentuannya seperti itu. Makanya waktu itu TVRI kami mengundang untuk ada diskusi ahli kita dengan KPU kita mengundang. Tapi karena Pak Kasbangpol kami tak bisa mengundang lagi karena tak ada. Dulu kan ada diskusi kita, diskusi ahli itu Pak Anil kita undang. Memang harus ada durasi di luar 21 hari itu. Kalau tidak demikian, karena tatap muka sangat terbatas sekali, itu tidak mungkin kita melakukan itu. Caranya bisa jadi dalam bentuk iklan, monolog, atau formula yang berat. Bagaimana agar akses informasi terkait dengan pilkada yang akan digelar di bulan Desember 2020 memang betul-betul dapat diakses oleh masyarakat. Terlebih kalau kita mungkin lihat 2 bulan terakhir ini bahwa KPU dan Bawaslu masih menggunakan metode pemilihan daring. Hal ini tentu masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan sebagaimana yang dikatakan oleh rekan dari kita tadi bahwa masih banyak kemudian kaum-kaum marginal di pedesaan yang belum mendapatkan akses informasi. Bagaimana kemudian agar informasi itu sampai ke sana kan tentu menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi kami di LP2D sejauh ini telah membangun atau membuat semacam gambaran program. Tapi tentu ini membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pemerintah, penyelenggara dan juga senior-senior kami yang menjabat di pemerintahan dan juga di lembaga. Salah satunya itu kelas demokrasi atau kelas pilkada. Ini kemudian kita lakukan secara daring. Namun dalam hal ini platform atau konsepnya itu masih fokus di wilayah kampus. Melakukan identifikasi pemilih yang tadi sudah di-list oleh Pak Nugi ya, terkait dengan partisipasi pemilih khususnya di Riau lah, ada macam-macam ya, ada 6 target-target atau sasaran pemilih yang mesti juga harus diedukasi. Dan yang paling penting adalah soal problem. Sejauh ini partisipasi itu problemnya apa? Apakah hanya problemnya soal partisipasi yang rendah secara kuantitas? Tentu macam-macam juga itu persoalannya. Ada soal mengapa dia tidak memilih karena faktor ideologis. Ideologis itu bukan berarti kayak HTI ya, enggak. Maksudnya ideologis itu juga saya nggak memilih karena nggak ada calon yang mau saya pilih kan, kira-kira gitu. Itu juga bagian yang saya sebut sebagai mereka tidak memilih karena faktor ideologis. Lalu juga karena faktor teknis kan banyak juga ya, misalnya soal administrasi dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa memilih. Nah ini mesti juga harus kita petakan secara lebih clear sehingga kita bisa membuat satu metode pendidikan apa yang mesti harus kita dorong ke mereka. Yang kedua soal identifikasi, masih dalam tataran identifikasi soal pemetaan problemnya di sisi kesalahan-kesalahan pemilih kan, misalnya ada surat suara yang tidak sah dan lain sebagainya. Nah itu kan mesti juga yang dalam proses pemilu pasti terjadi. Padahal mereka sudah datang ke TPS memilih, tapi nggak bisa dihitung sebagai
ini khususnya untuk pemilu pilkada. Tapi kalau misalnya kayak DPR RI atau DPRD masih bisa kategori masuk ke suara partai kalau misalnya salah memilih. Tapi kalau untuk pilkada kan itu hangus kan, kira-kira begitu. Nah, sejauh ini kan setidaknya problem ini juga ada. Lalu problem yang kedua soal yang perlu juga kita lihat adalah soal hasil pemilu. Misalnya kepala daerah, DPR atau dan lain sebagainya yang juga dihasilkan dari proses pilkada itu kualitasnya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi penting untuk menjadi problem dalam kita menentukan pendidikan pemilih yang bagaimana yang harus kita lakukan. Oleh karena itu maka dari problem-problem yang sudah kita petakan itu masih karena faktor teknis, ada faktor ideologis, lalu kemudian kesalahan dalam proses teknis pemilihan, lalu kemudian melihat dari sisi hasil-hasil pemilihan, misalnya contoh saja ketika dipilih setahun tangkap KPK, dipilih langsung dipanggil sama PN buat kesaksian dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang juga setidaknya perlu diperbincangkan dan mesti harus diedukasi pemilihnya. Nah oleh karena itu maka dari yang kedua adalah menentukan konten. Jadi setidaknya ada 3 hal yang mesti harus dijadikan sebagai konten pemilih. Yang pertama adalah konten partisipasi, ajak orang untuk datang ke TPS. Yang kedua adalah pemahaman substansial politik sehingga menghasilkan kualitas yang dipilih itu baik dan lain sebagainya. Jadi tidak sia-sia datang ke TPS itu. Lalu yang ketiga adalah soal teknis tadi, agar tidak terjadi kesalahan pencoblosan dan lain sebagainya. Nah ini setidaknya yang menjadi poin penting untuk dilakukan. Nah saat ini misalnya kampanye-kampanye iklan KPU misalnya kan lebih banyak kepada ajak orang ke TPS. Lalu bagaimana secara dini dilakukan agar mereka menyelesaikan administrasi, lalu kemudian bagaimana cara mengedukasi orang memilih orang yang tepat dan lain sebagainya, itu masih sangat rendah sekali, kalah dengan metode kampanyenya kandidat, kira-kira begitu. Nah itu 3 poin ya. Yang ketiga soal metode, tadi sudah banyak dielaborasi soal metode, tapi yang paling penting adalah soal kita harus berbagi peran juga sebenarnya dalam proses metode ini. Kita perlu memetakan bagaimana peran pemerintah, karena cara yang paling baik dalam proses pendidikan itu adalah kalau dalam besar-besarnya itu kan hikmah, kira-kira begitu. Kita menyentuhkan yang baik dan lain sebagainya sehingga orang. Alhamdulillah kami baru saja selesai melaksanakan rapat di kantor tentang rumusan atau konsep pendidikan pemilih bagi KPU Provinsi Riau. Nah pasca ini kami akan melakukan merumuskan apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh para peserta. Misalnya persoalan yang mencuat apa, kemudian metode yang tadi diusulkan apa, gitu. Lalu rekomendasi program yang bisa disinergikan apa. Nah ini nanti saya akan breakdown sampaikan ke kawan-kawan yang ada di KPU Kabupaten Kota atas rekomendasi dari forum ini, sehingga kemudian teman-teman KPU Kabupaten Kota bisa merespon dengan program atau kegiatan yang berkelanjutan, karena memang anggaran itu saat ini banyak terfokus di Kabupaten Kota dan memang basis yang paling dekat dengan masyarakat kan teman-teman yang ada di daerah gitu. Sehingga kami akan mencoba untuk mendorong itu.